Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita selaku guru SLB Negeri Muaro Jambi diberi kesehatan semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SLB Negeri Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Untuk pembukaan yang pertama sambutan dan pengarahan dari Kepala SLB Negeri Muaro Jambi yang akan pertama dibuka oleh Bapak kita, Bapak Dadang Mulyana. Kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Sri Nawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus ya pada teman-teman calon guru penggerak sudah bisa merencanakan dan alhamdulillah insyaallah hari ini juga akan melaksanakan kajian nyata terkait dengan tugas-tugas calon guru penggerak yaitu modul yang keempat. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sekalian juga Bapak Ibu sekalian juga sudah berkenan Bapak Ibu guru mendukung untuk kegiatan ini sehingga teman-teman yang telah mengambil langkah menjadi calon guru penggerak ini mendapatkan jalan yang lempang kesananya dimudahkan karena tugas-tugas yang masih banyak. Salawat dan salam kita limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW dengan kabar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan materi ini saya sangat mendukung sekali bahwa memang dari awal berbeda dengan sekolah lain, SLB Muaro Jambi telah menetapkan ketetapan bahwa ASN wajib hukumnya ikut jadi calon guru penggerak. Sekolah lain kan diberikan tawaran boleh ikut boleh tidak, yang saya tahu. Namun untuk SLB Muaro Jambi saya katakan wajib karena saya memandang dari calon guru penggerak ini adalah pintu gerbang untuk meniti karir. Kalau dalam kita Islam itu kalau mau masuklah sekalian gitu kan. Karena program-program yang lama mungkin dipandang sudah kurang relevan dengan transformasi pendidikan ini, bahwa program guru penggerak ini memberikan peluang kepada kita sekalian secara signifikan untuk bisa menjawab tantangan terkait tantangan pendidikan, di mana kita mengemban amanah dalam pendidikan, mendidik, mengajar dan mengajar. Salah satu di antara tugas kita ini untuk melengkapi pendidikan dan menjadi kelengkapan manusia hidup itu di antaranya adalah di samping daripada kognitif, efektif dan psikomotor. Yang hal mana psikomotor ini salah satu di antaranya adalah karakter yang harus dibangun. Dengan tema atau judul modul adalah budaya positif. Kalau dahulu zaman kami sekolah, itu di sekolah itu ditulis wajib sekolah sebagai pusat kebudayaan. Itu amanah dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kenapa begitu dipilih kata kebudayaan, pusat kebudayaan? Karena dalam budaya itu tersimpul karakter. Ya, karakter yang sekarang itu disimpulkan dalam karakter pelajar Pancasila, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, jujur, mandiri, terampil, berakhlak mulia. Dan itu adalah salah satu perwakilan daripada kelengkapan hidup manusia. Tanpa karakter manusia tidak akan mencapai yang namanya bahagia. Karena kata Ki Hajar Dewantara, tujuan akhir daripada pendidikan itu supaya hidup ini bahagia. Orang bahagia ini kan bisa mengatakan, oh saya cukup.
wawasan saya cukup, pandangan saya cukup, bekal untuk memecahkan masalah cukup, untuk pergaulan cukup. Nah, jadi lengkaplah hidup ini. Nah, tentu untuk membangun sebuah budaya ini, karena kita ini sudah walaupun jadi orang Jambi, faktanya di sekolah SLB sendiri ini sudah bukan orang Jambi saja, ternyata ada orang Jawa, ada orang Bugis, Padang, Aceh, Ambon, Batak dan sebagainya, sehingga di sini bagaimana kita bisa menikmati dalam kehidupan yang berbineka. Ini pertama yang harus kita lakukan tentu dari mulai pembiasaan. Dari pembiasaan nanti ditingkatkan. Kalau sudah nyaman, kebiasaan sama dengan kita terbiasa bangun pagi, sehingga misalkan kalau jam 5 sudah terbiasa bangun, walaupun tidak ada kepentingan apa-apa atau hari Minggu, pasti jam 5 ini mata sudah terbuka dengan sendiri. Dan kalau tidak keluar, seolah-olah kita punya utang, mau apa lagi setelah jam 5. Semuanya dibangun dengan kebiasaan. Apa saja yang harus kita biasakan? Di antaranya tata tertib. Ya. Tata tertib itu sasarannya kita ini kepada peserta ini. Namun ini semua tidak akan berjalan tanpa dimulai dari kita. Kalau istilah dalam biaya Dewan Tarakan, tinggal sosok tulodo, tinggal yo mamuka sosok tulihan. Itu alam tak bisa ditawar. Kenapa tak bisa ditawar? Anak-anak itu sifatnya identifikasi sangat peniru. Kita biasa disiplin, ya anak-anak dengan sendirinya ikut. Kalau terbiasa kita lalai terhadap waktu, pakaian dan sebagainya, anak-anak sendiri ikut-ikutan. Jadi punya kesimpulan, walaupun tidak ngomong, punya kesimpulan, biasa ikut datang siang ke santai baik. Jadi itu termasuk tata tertib, baik waktu, pakaian maupun isi dari kegiatan. Kemudian dari tata tertib ini kan ada yang bersifat parsial, ada yang bersifat global. Parsial artinya ada yang memiliki tata tertib per kelas, per jurusan, ada juga yang tata tertib yang bersifat sekolah. Yang kedua, cipta kebersihan dan lingkungan. Ya, kita ingatkan, kalau ya usah sukan-sukan Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak pelatih anak-anak, kalau ambil sampah itu masukkan ke tempat sampah. Atau kalau anak-anak jangan buang sampah sembarangan, masukinnya ke tempatnya. Jadi itu semuanya dibangun atas sebuah kebiasaan. Cinta lingkungan, menghindarkan diri termasuk dari kemungkinan orang tidak nyaman, tidak aman di lingkungan sekolah. Maka dari itu, dari cara bergaul, bertutur sapa, menyapa orang lain, menegur kesalahan orang lain harus kita perhitungkan. Semuanya di atas nuansa memberi pelajaran dan mendidik lingkungan, termasuk mendidik kita, mengendalikan bicara. Begitu juga merespon. Kalau orang lain melotot nyolot, kita tidak usah mulai nyolot lagi. Mesti kita harus menerimanya itu. Perhatikan dulu apa alasan dia nyolot dan sebagainya. Mana tahu dia pemahamannya tidak sampai kepada yang positif. Ya kita yang harus berjiwa besar. Kalau nggak tahu orang tua dulu, belajarlah menjadi manusia yang berjiwa besar. Sehingga kita tetap nyaman bahwa pelontotannya itu tidak kena dengan kita, bukan pada tempatnya. Tetap nyaman. Kemudian yang selanjutnya, di samping menciptakan lingkungan, Bapak Ibu, kejujuran itu kita tanamkan dengan anak-anak, ya. Itu sesuatu yang mahal. Semua teori manapun mengatakan bahwa kejujuran itu adalah aset, modal untuk segala macam kehidupan, berpolitik, bersosial, berekonomi, berbudaya, segala macam itu kejujuran itu kunci. Ya, kejujuran. Walaupun di sana ada catatan kapan dan di mana kita boleh berkata tidak jujur. Ada catatan. Yang keempat, sifat religius ini penting karena hidup ini akan bermuara kepada sebuah keyakinan. Yakin bahwa yang saya tanam ini akan menuai buah.
Yakin kalau perawatan saya bagus, maka panennya akan bagus. Yakin bahwa hari ini akan berakhir dengan kondisi namanya maghrib dan gelap. Begitu kita ketemu malam, yakin bahwa malam ini akan berakhir dengan siang. Seperti itulah perputaran hidup, dan termasuk kejujuran sifat religius ini merupakan penyerahan diri kepada Tuhan, di mana tidak semua yang kita idam-idamkan ini akan terwujud seperti yang kita cita-citakan. Kalau muncul di situ biasanya berharap 10 tahunnya dapat 5, muncul emosi yang tidak terkendali. Salah satu penyebab marah adalah karena kita tidak bisa biasa mengendalikan diri. Atau yang kedua, karena kita tidak punya solusi, ujungnya marah. Padahal marah itu sangat merugikan. Kenapa merugikan? Itu mengendalikan pemikiran, mengendalikan hati, darah dan sebagainya menjadi panas, temperatur menjadi tinggi, sehingga kita untuk menilai masalah menjadi miring. Tidak betul. Biasanya kalau kesimpulannya tidak butuh, keputusannya pun tidak betul, tidak bagus. Jadi berangkatlah dari pikiran yang tenang, dan itu diawali dari sikap keyakinan, yaitu religius. Kalau bagi kita orang yang beragama, semuanya masing-masing punya cara bagaimana supaya religius ini tercapai setiap saat. Kalau Islam paling tidak 5 kali sehari minimal. Untuk ngecas supaya apa? Supaya kejujuran ini terus terang, keyakinan ini terus terasa. Begitu juga untuk agama-agama yang lain, semuanya punya langkah bagaimana cara mengasah dan merawat seluruh sikap religi, keyakinan. Bahkan ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh otak, oleh pemikiran kita, oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Nah, itulah yang maksudnya berserah diri. Muaranya berserah diri. Pasrah. Contoh, kalau siapa yang ingin hidup besok, ingin mati besok, umpamanya, kalau ada yang tinggal besok, mau diapain? Sikap berserah dipupukkan dari sekarang. Kesiapan segala sesuatu kemungkinan yang Tuhan letakkan atas hidup kita ini harus kita siapkan dengan sikap religius. Yang kelima, kepedulian. Itu bagian daripada budaya yang harus kita lakukan. Kenapa kepedulian? Hidup tidak sendiri. Begitu lahir kita sudah disambut oleh perawat. Pertama lahir. Besok kita mati juga tidak bisa pergi ke kuburan sendiri. Tidak ada ceritanya orang yang meninggal pergi ke kuburan sendiri. Jadi antara hidup dan mati ini selalu akan terlibat dengan orang lain di dalam. Maka dibutuhkan budaya peduli, budaya simpati, budaya empati. Walaupun kita kecil-kecilan menyebutnya sebagai kegiatan sosial, tapi ada budaya yang sehat. Biasa menolong teman, biasakan merasa bahagia telah menolong orang lain, tanpa membedakan orang mana, jenis kelaminnya apa, pangkatnya apa, di mana, agamanya apa. Kalau sudah membebaskan manusia orang lain dari masalahnya, berarti kita menjadi orang yang badan boleh di bumi, tapi jiwa dan raganya sudah naik ke langit sedemikian hebat. Yang keenam, sifat toleransi ini mutlak. Sifat toleransi itu sebenarnya dari mulai zaman Nabi Adam sudah mulai dibangun. Kenapa saya katakan begitu? Ya, Adam sudah mencicipi keduanya hidup di surga pernah, di neraka pernah, ya. Malaikat saja diajari oleh Tuhan. Ciptakan harimau, malaikat protes. Ngapain bikin harimau itu tukang bikin dosa, bikin kesalahan, tumpahan darah. Kata Tuhan, aku yang punya konsep, bukan kau. Menjadikan hidup ini berputar, siang malam, laki perempuan. Pak Irfan tidak mau jadi laki-laki aja, ada pasangan Pak Irfan? Tidak ada. Atau perempuan saja, itu Sri Melawati. Tidak berjalan hidup ini, karena berpasangan ini kan hidup. Bersyukur kita ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ada yang buruk, Pak, berarti peluang masuk surga besar. Walaupun kita kewajiban mengajak orang kebaikan, Pak, tapi harus bersyukur banyak orang yang memilih jadi orang jahat. Kenapa? Peluang masuk surga besar. Ya, jadi intinya apa?
Disinilah kita toleransi. Tidak ada alasan untuk tidak toleransi. Kita dalam agama Islam itu, Madinatul Munawwarah tidak akan berdiri tanpa tanda tangan Yahudi, betul nggak Pak? Itu perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani bersama Yahudi. Sampai Madinatul Munawwarah itu ditandatangani, kalau bahasa sekarangnya itu diparlemenkan. Jadi dilibatkan mereka itu sama-sama menandatangani untuk berdirinya di non Islam. Non Muslim dilibatkan, toleransi ada. Saya kira demikian. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bangun budaya ini. Sebab apa? Jangan sia-siakan berkah Tuhan tiap hari diturunkan, diluncurkan dari langit ke bumi yang tidak bisa kita hidup. Kok kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menangkapnya? Kenapa? Pertanyaannya cuma satu. Apakah motivasi hati dan pikiran kita sudah bersih? Kenapa? Karena hati yang bersih saja yang diperkenankan untuk bisa menikmati keberkahan hidup. Kalau dalam Quran biasa ditulis itu la yamassuhu ilal mutahharun. Ditulisnya baik-baik, tidak akan menyentuh isi Quran kecuali dengan orang-orang yang bersih. Ilal mutahharun. Jadi tidak ada tawaran untuk menjangkau kemuliaan hidup kecuali dengan sikap yang tulus. Ketulusan inilah nanti yang menjadi muara terakhir dari budaya sekolah. Sebelum ini sampai kepada peserta didik dan membias kepada masyarakat di sekitar, yuk sama-sama kita bangun sekolah ini menjadi pusat kebudayaan. Demikian mungkin dari saya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diseminasi teman-teman dari calon guru penggerak mudah-mudahan sukses dan mencapai apa yang dicita-citakan, membuka jalan lebih bagus ke depan. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di ruangan ini yang mengikuti tentang destinasi aksi nyata modul 1/4 budaya positif JWT angkatan 22. Di sini saya akan menyampaikan tentang menumbuhkan budaya positif di kelas. Kenapa saya memilih menumbuhkan budaya positif di kelas? Karena lingkup yang terkecil dari kita sebagai seorang guru adalah di kelas kita masing-masing. Ketika di kelas kita sudah mampu menumbuhkan budaya positif dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kita melalui kebiasaan-kebiasaan setiap harinya di kelas, insya Allah hal itu akan memperluas ke budaya positif di sekolah kita. Hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa di dalam budaya positif, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang teori motivasi, kemudian hubungan antara hukuman dan penghargaan, yang keempat tentang keyakinan kelas, kemudian kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam adalah 5 posisi kontrol, yang ketujuh adalah tentang segitiga restitusi. Apakah itu makna dari budaya positif itu sendiri? Namanya saja budaya. Budaya berarti sesuatu yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani. Kemudian budaya positif berarti kebiasaan yang bernilai positif, seperti itu. Kemudian apa itu budaya positif di kelas? Budaya positif di kelas adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di kelas yang berpihak pada peserta didik
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan berpikir kritis. Jadi dalam hal ini adalah betapa pentingnya kita membuat atau memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif kepada peserta didik kita agar kelak peserta didik kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, penuh hormat, baik hormat kepada ibu bapak guru, kemudian pada orang tuanya, pada orang yang lebih tua, serta memiliki pikiran yang kritis. Dan apakah itu perubahan paradigma? Perubahan paradigma itu berawal dari adanya disiplin, pembiasaan disiplin yang dikaitkan dengan sebuah kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol yang dimaksud adalah kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi peserta didik kita di kelas. Kemudian bagaimanakah kita membangun budaya positif dari kelas ke sekolah, yaitu perlu menyediakan lingkungan yang positif yang berasal dari kelas. Kemudian kalau di kelas kita sudah mampu untuk membangun sebuah budaya positif, maka harapannya adalah ke sekolah pun kita juga mampu menghadirkan budaya positif yang aman, nyaman, sehingga peserta didik kita mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dalam belajar. Hal itu sesuai dengan pendapat Dr. William Glaser dalam kontrol teorinya. Di dalam kontrol teorinya yang sering disebut tentang teori kontrol atau ilusi kontrol, ada beberapa di antaranya adalah pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi dalam hal ini maksud dari guru mengontrol murid bukan berarti kita main suruh saja, tetapi kita apa yang dilakukan oleh siswa kita mengontrolnya, apakah itu perbuatan dia atau apa yang dilakukan mereka itu positif atau negatif, itu perlu kita kontrol. Kalau itu hal yang positif berarti perlu kita membangun kembali. Apabila peserta didik kita memang hal yang negatif, berarti kita perlu mengarahkan atau menunjukkan yang lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Kenapa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengubah karakter? Misalkan adalah apabila kita memiliki peserta didik yang kita anggap itu anaknya melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita menegurnya di depan teman-temannya atau di depan umum, secara tidak langsung kita sudah menjatuhkan mental anak itu sendiri, sehingga dia berpikir bahwa aku sudah dipermalukan, begitu. Jadi dia merasa saya salah, benar saya salah, tetapi bukan berarti harus kita salahkan di depan teman-temannya. Karena ketika anak itu sudah merasa dipermalukan, khawatirnya akibatnya adalah ketika suatu hari nanti dia akan melakukan sebuah kesalahan, ya dianya akan, karena nanti akan ditegur ya di depan kawan-kawan lagi. Kemudian akhirnya karakternya kadang justru menjadi seorang anak yang gampang. Dan semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Dan keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini adalah memaksa ke hal yang positif. Dalam artian kita mengarahkan seperti itu, tidak memaksakan kehendak kita bukan. Ini adalah perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ada beberapa, diantaranya adalah kalau kita lihat dari stimulus respon tentang dunia, ada realita, kemudian orang lihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpikir yang sama dengan kita. Dan teori kontrol tentang dunia, bahwa realita itu bukan kebutuhan kita itu sama, melainkan kebutuhan setiap kita itu adalah berbeda-beda. Kita memiliki 2 peserta didik atau 3 peserta didik pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pastinya membutuhkan pelayanan yang berbeda juga. Itu juga kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang melihat
sebagainya. Dan perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau dilihat dari sebuah teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalkan peserta didik kita, kadang kita anggap dia melakukan sebuah kesalahan, kita hanya melihat satu sisi, maka kita menganggap bahwa peserta didik kita bisa jadi menjadi sebuah peserta didik yang problematic. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang lain, kenakalan dia itu maksudnya apa sih? Apakah dia membutuhkan kasih sayang atau membutuhkan penjelasan yang lebih daripada yang mereka inginkan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di dalam stimulus respon determination di teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya di sini adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika kita memegang sesuatu di tangan kita. Misalkan ujung memegang sebuah rahasia di dalam tangan sebelah kiri atau kanan memegang sebuah rahasia. Kira-kira kalau saya memintanya, ibu membukanya, kira-kira boleh? Padahal itu rahasia tidak boleh. Kalau saya paksa, kira-kira ibu tetap mempertahankan atau tetap pikir-pikir dulu. Itu maksud dari bahwa yang bisa mampu mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Orang lain hanya bisa memberikan masukan saja. Yang mengontrol tetap diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat sebuah pemaksaan itu ujung-ujungnya adalah membuat sesuatu itu gagal. Padahal daripada kita memaksa, lebih baik kita bekerja sama atau berkolaborasi. Kemudian model berpikir itu menang kalah. Dalam teori kontrol tentang model berpikir kita itu seharusnya sama-sama kita menjadi pemenang. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Kemudian itu tadi tentang paradigma, perubahan paradigma. Jadi kita dari yang dulu kita suka memaksa, kita sekarang tidak perlu memaksa. Bahwa dulu kita mungkin kurang menghargai orang, kita sekarang menghargai orang. Kemudian disiplin. Pastinya dari diri kita masing-masing sudah mengetahui apa itu disiplin. Dari kita kecil dulu sampai kita dewasa sekarang, kata disiplin sering sekali kita dengarkan, dan bahkan kita sering bicara kepada baik anak kita sendiri ataupun peserta didik adalah tentang disiplin. Kira-kira disiplin itu dikaitkan dengan apa sih? Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, dikaitkan dengan sebuah peraturan, sebuah kepatuhan pada peraturan. Namun disiplin itu kadang juga dikaitkan dengan suatu tujuan. Disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengungkapkan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan dalam konteks pendidikan pada waktu sekarang dan untuk mewujudkan mereka yang merdeka belajar, maka syarat yang utama adalah disiplin yang kuat. Tanpa disiplin kita tidak mampu mencapai sebuah tujuan apa yang akan kita wujudkan seperti itu. Dalam hal ini, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah dimulai atau ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri berarti termotivasi di dalam dirinya atau sering disebut motivasi intrinsik. Apabila kita tidak memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin, ya apa tujuan kita juga akan kecil sampainya seperti itu. Kemudian ada beberapa teori motivasi terutama perilaku manusia. Ada motivasi yang berasal dari luar diri kita, ada yang berasal dari dalam diri kita. Kalau yang tadi menyangkut tentang disiplin positif tadi itu berasal dari diri kita, yaitu untuk menjadikan orang itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang akan kita
kita capai segitu. Sedangkan motivasi eksternal hanyalah sebagai motivasi pendukung bagi diri kita dan artian untuk menggapai tujuan kita, yaitu motivasi eksternal itu berfungsi untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah perubahan, kemudian untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian dari budaya positif, untuk menumbuhkan sebuah budaya positif di kelas, yaitu bermula dari adanya sebuah peraturan. Nanti apakah itu bedanya peraturan dengan keyakinan? Dan dalam menjadi sebuah keyakinan, ketika di dalam satu kelas sudah memiliki sebuah keyakinan, maka akan timbulnya sebuah lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif di kelas, diharapkan akan mengembangkan sebuah budaya positif di kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu turunan dari pengkajian. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari apa latar belakang kita, baik itu suku, budaya, bahasa, maupun agama kita. Misalkan di kelas kita, di kelas saya misalkan adalah kelas autis. Kebetulan di situ peserta didik saya ada beda suku, beda agama. Karena kita menyampingkan atau bukan menyampingkan ya, kita menghargai sebuah perbedaan itu untuk membentuk sebuah keyakinan kelas, maka kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas secara umumnya, tidak perlu menyinggung atau memberatkan salah satu suku atau keyakinan. Kemudian menurut Rosen di tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri sendiri. Seseorang itu akan lebih bersemangat apabila menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peristiwa. Jadi kalau kita sudah memiliki motivasi yang kuat di dalam diri kita akan melakukan sesuatu hal itu dengan nyaman. Kalau disatukan dengan keyakinan kelas, ketika peserta didik kita sudah kita ajak menentukan sebuah keyakinan kelas yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, kita pun juga akan enak mengajak mereka untuk melakukan keyakinan kelas tersebut tanpa harus ada paksaan dari diri kita. Diri kita dalam artinya adalah sebagai guru atau pendidik. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pada dasarnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan dalam bentuk yang negatif, serta dalam bentuk yang menguatkan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, peserta didik kita di kelas tidak perlu kita muluk-muluk. Lebih bagus walaupun sedikit, tapi peserta didik kita paham dan mampu melakukan. Apakah itu misalkan ada keyakinan kelas, apakah harus langsung mampu dilakukan? Ya kita pasti akan melihat kondisi peserta didik kita masing-masing. Kalau dalam semester ini belum mampu, berarti menjadi koreksi bagi kita untuk semester berikutnya apakah tetap dipakai atau diperbaiki seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya akan berkontribusi dalam berbagai kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi dalam hal ini guru menuntunnya, kemudian peserta didik saling bertukar pikiran. Misalkan di kelas Bu Sri bilang muridnya ada 4. Jadi diajak diskusi, bahasa gampangnya berdiskusi. Kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan apa? Apakah menyangkut tentang kedisiplinan, ataukah menyangkut tentang toleransi, ataukah tanggung jawab, ataukah kejujuran seperti itu? Apa yang mau diambil di dalam keyakinan kelas? Misalnya disiplin. Berarti kira-kira untuk menentukan disiplin kelas bismillah dari pendapat 4 peserta didik tadi, itu pasti akan ada hal yang berbeda-beda dari setiap anaknya. Jadi keyakinan dalam pembentukan keyakinan kelas itu semua warga kelas
berhak untuk berkontribusi. Kita sebagai guru itu memfasilitasi dan membentuknya, bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, jadinya adalah sebuah peraturan yang berasal dari gurunya. Dia bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu seperti yang tadi saya ungkapkan, apakah sesuai ataukah perlu kita tingkatkan ataukah kita kurangi sesuai kemampuan peserta didik kita di kelas masing-masing. Ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Maksudnya adalah seperti apa sih contoh peraturan itu? Seperti apa sih contoh keyakinan kelas itu? Misalkan dalam peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Dan keyakinan atau kepercayaan diri itu adalah tentang tanggung jawab. Kalau tadi saya bilang seperti kejujuran, kedisiplinan, jadi misalkan ini Bu, kita mulai belajar 7:30 di kelas Bu, tidak ada yang keluar, ini kan tentang disiplin. Jadi keyakinan kelas di kelas kita ini adalah tentang disiplin dan lain sebagainya. Kemudian apakah itu dihukum? Maksudnya hukuman dengan penghargaan. Kita selama ini sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, biasanya sering melakukan kalau tidak penghargaan juga melakukan sebuah hukuman terhadap peserta didik kita. Kira-kira dihukum oleh penghargaan atau dihukum oleh sanksi. Kira-kira itu pengaruhnya sampai kapan? Itu bisa berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum, tidak hanya sanksi saja yang menghukum, maka penghargaan juga bisa menghukum. Kenapa bisa menghukum? Misalkan ini, boleh ibu siapa ya, Bu Ros, katakanlah ada siapa yang namanya Gali dengan si Adrian. Si Gali pintar, terus selalu memberikan penghargaan bagi Gali. Gali pintar, seperti ini loh, pintar, dapat nilai 100 terus. Kadang ibu terus kasih hadiah, kita hanya sekedar ribet, entah buku, entah pensil, entah ribet yang berupa ujian tadi. Itu bagi ibu terus adalah maksudnya adalah agar anaknya lebih bersemangat lagi dan memberikan motivasi bagi si Adrian. Tapi justru terkadang penghargaan seperti itu akan membuka iri tersendiri bagi anak. Dia terus dan dikasih ujian, sedangkan saya karena dianggap tidak mampu tidak mendapatkan ujian. Penghargaan kan bisa juga berupa ujian, tidak selalu hadiah berupa benda, apalagi sebuah benda. Jadi karena dapat ujian bagian si Gali merasa dipuji terus, khawatirnya adalah lama-lama dia akan mencerminkan, oh kalau ya tadi kamu tidak bisa sih, kamu bodoh sih, pintaran aku sih. Begitu juga akan membuka diri bagi diri si Adrian. Dia terus yang dapat terus, aku lakukan kebaikan nggak pernah dikasih ribet dulu. Dan kita tidak perlu secara akademik yang kita nilai saja, tidak perlu kita dapatkan dalam sosial dia bagaimana seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan penghargaan terus terhadap salah satu siswa yang kita anggap betul di dalam akademik saja, maka hal itu akan merusak hubungan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Begitu juga kalau contohnya lebih luas lagi di rumah, pasti satu anak dengan satu anaknya yang hanya oh abang terus yang dikasih, abang terus yang dipuji, aku melakukan sesuatu tidak pernah mama puji. Hal itu akan membuat perpecahan di antara anak kita sendiri. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu akan mengakibatkan sebuah kegagalan. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Kenapa hukuman itu mengakibatkan sebuah kegagalan? Karena anak itu sering dihukum, maka anak akan menutup dirinya sendiri. Dia tidak akan mau terbuka. Misalkan di kelas inilah ada anak namanya dia, misalkan dia bisa dikatakan troublemaker atau pembuat masalah setiap harinya. Karena sering dihukum, tentang disuruh membersihkan toilet atau disuruh berlari di tengah lapangan,
ada rasa terbuka dari dirinya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan tadi atau membuat ulang, dia akan diam. Tidak akan pernah mau bercerita sama gurunya, karena dia sudah tahu kalau aku nanti cerita melakukan sebuah kesalahan pasti dihukum lagi. Apa yang aku cerita, dia akan cari aman sendiri. Nah, bagaimana agar anak itu, karena itu dilakukan terus-terusan, maka dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mencari kesadaran dirinya untuk melakukan sebuah kesalahan, dia memperbaiki dirinya bagaimana. Karena tahunya adalah kalau saya membuat kesalahan pasti dihukum, sehingga dia akan menutup dirinya sendiri. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh guru, yaitu kita mengajak peserta didik kita untuk taat peraturan dengan apa? Dengan konsekuensi atau lebih ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti di belakang ada penjelasannya. Di sini adalah membuat kita dari restitusi itu membuat murid atau anak belajar bisa memecahkan sebuah permasalahan yang mereka hadapi tanpa harus menyembunyikan sebuah kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif itu ada namanya kebutuhan dasar manusia, adanya power, freedom, fun, dan joy atau cinta atau kasih sayang. 5 posisi kontrol di sini ada beberapa. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Itu ada yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai guru menjadi seorang teman, kemudian pemantau, yang paling bagus adalah kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Kenapa yang perlu kita hindari sebagai guru, malah kita bagusnya adalah atau kita perlunya adalah sebagai posisi penghukum. Kenapa? Ya tadi seperti saya utarakan tadi, karena kognitif itu bukan sebuah hukuman, itu akan menjadikan anak itu mengalami kegagalan di masa depan. Kenapa kita berusaha menjadi sebuah manajer? Namanya manajer kita adalah selain memimpin, manajer kan pemimpin yang memimpin secara itu. Jadi selain kita memimpin, kita juga punya cara untuk memperbaiki. Kira-kira apabila peserta didik kita memiliki sebuah kesalahan, kita segera atau cepat berpikir bagaimana untuk membantu menyelesaikannya, mengajak mereka berusaha untuk menyelesaikannya. Yang terakhir adalah tentang restitusi, seperti yang saya katakan di depan tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gozen tahun 2004. Kemudian apa itu ciri-ciri restitusi? Adapun ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri maksudnya adalah ke dalam peserta didik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan sebuah tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada sebuah solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini saya akan memberikan salah satu contoh, misalkan di kelas Gunaki A ada si Sekar misalkan. Si Sekar itu membuat kesalahannya adalah ketika pergi ke sekolah dia menggunakan sandal. Padahal peraturan di kelas yang sudah dibuat tadi bahwa ketika ke sekolah untuk belajar itu belajar menggunakan sepatu, memakai sepatu. Kemudian karena kita tahu peserta didik kita memakai sandal
Kalau anaknya belum tahu kesalahan dia, maka kita akan menunjukkan kenapa kita panggil seperti itu. Ketika sudah tahu bahwa kesalahan dia adalah ke sekolah tidak menggunakan sepatu melainkan menggunakan sandal, maka kita mengajar pelajaran adalah setiap mengidentifikasi permasalahan seperti tadi. Tahu nggak dia kesalahannya apa? Oh, untuk saya di sekolah pakai sandal. Itu dirimu sudah tahu bahwa sekolah itu harus memakai sepatu bukan memakai sandal. Setelah kita identifikasi kesalahannya, maka kita mencoba untuk tidak langsung menghukumnya, bukan menghibur diri si peserta ini bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada orang yang bebas dari sebuah kesalahan. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, berarti kita ada hak untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih bagus lagi. Kalau begitu, kira-kira menurut Sekar, kalau ke sekolah itu tidak boleh menggunakan sepatu, atau bagusnya menggunakan apa seperti itu? Atau kita tanya dulu, kenapa sekolah pakai sandal? Jangan dia kakinya sakit, atau karena dia tergesa-gesa sehingga lupa memakai sepatu, jadi harus dicari misalnya. Kemudian kalau sudah tahu, sudah kita sadarkan tentang kesalahannya, baru kita ajak diskusi bagaimana cara agar misalkan lupa tidak memakai sepatu. Nanti kita sadarkan bahwa bagaimana agar tidak lupa setelah menggunakan sepatu. Apakah harus dipersiapkan dari malam dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari restitusi. Restitusi itu biasanya sering kita dengar adalah tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama seperti yang saya contohkan tadi. Pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah itu apa, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya apa. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Karena menurut saya adalah autis, jadi kalau ya sesuai dengan kemampuan peserta hidup kita masing-masing. Jadi ini ceritanya adalah peserta didik saya pada waktu itu tantrum karena anak autis saya adalah tantrum seperti itu. Bukan hari itu juga kita mencoba untuk restitusinya, namun di lain waktu kita ingatkan kemarin kenapa Kalista marah. Ternyata dia tidak mau sekolah dan biasanya hanya les saja. Kita tanya lagi apakah itu benar atau salah, kemudian penyelesaiannya begitu.
Janji. Oh ya, janji tidak. Jadi kan bisa memahami pada waktu yang jadi tidak lagi ibu Ini tadi contoh tentang penerapan segitiga resolusi. Kemudian saya akan menampilkan salah satu contoh tentang penerapan membuat keyakinan kelas. Kalau tidak semuanya saya kira ini sudah saya putarkan. Ini adalah salah satu contoh membuat keyakinan kelas saya. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Dan belajar dengan gembira. Dan karena peserta didik saya itu masih kecil, belum mampu membaca dengan lancar, kemudian ketika sudah SMP ataupun SMA yang mampu menulis dan membaca. Jadi peserta didik saya suruh memilih gambar seperti itu. Nah, gambar yang menunjukkan sebuah kedisiplinan yang adalah disiplin belajar mulai sekarang binatang. Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa dalam kita membuat keyakinan ini ada kolaborasi antara peserta didik kita dengan kita sebagai guru, berkolaborasi dalam pendidikannya dan itu tadi adalah kolaborasi Marisa kalau ke sekolah memakai seragam atau baju main ya? Ke sekolah seperti
Itu tadi contoh dari beberapa bagian yang kelas. Demikianlah ulasan dari saya mengenai tentang pembentukan nilai positivitas. Terima kasih atas perhatian dari ibu bapak guru semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, itu ada tadi sudah ada penjelasan dan sedikit pemaparan materi dari saya di GSIT. Mungkin ada dari teman-teman dan guru-guru sekalian ada masukan, saran atau yang ada yang ingin bertanya tentang tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Umi kami dari waktu ini. Yang kepada Bu Ros. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rasmia. Saya mau menanyakan tentang posisi guru tadi dan guru mengontrol murid. Tadi ada di penjelasan bahwa guru itu tidak boleh mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Ya. Bahwa guru tidak boleh mempermalukan siswanya di depan teman-temannya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana guru bersikap ketika siswa yang memperlakukan teman atau mempermalukan temannya dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Terima kasih. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Buat saya tentang kontrol tadi kita sebagai guru. Salah satunya contohnya adalah ketika ada peserta didik kita yang mengatakan perkataan yang tidak bagus yang akan bisa ditiru oleh teman-temannya, apa yang kita sebagai guru itu. Kembali lagi tadi di dalam apa namanya bukan materi ya, maksudnya beberapa materi begitu saja sebenarnya. Ada yang terakhir adalah tentang 5 nilai kontrol, diantaranya adalah salah satunya adalah kita sebagai manajer seperti ini. Fungsi dari salah satu manajer dari seorang guru selain kita menuntut, kita juga mengarahkan jalan baiknya dan misalnya bagaimana seperti itu. Seperti seorang manajer di sebuah perusahaan, ketika dia berani menegur bawahannya, berarti dia juga mampu memberikan solusi apa yang harus dilakukan bawahannya agar bawahannya tidak melakukan sebuah kesalahan hal yang sama. Atau salah satu contohnya ketika kita tidak diperbolehkan, ketika kita mampu atau membedakan peserta didik yang lain, yaitu dengan cara melakukan restitusi seperti tadi. Jadi cukup untuk memanggil peserta didik bersangkutan, kemudian ditanya terlebih dahulu tahu tidak Ananda dipanggil ke kelas atau ke kantor seperti itu. Ketika dia tidak tahu apa yang dia lakukan, kita sadarkan dulu atas kesalahan apa yang sudah dia perbuat atau peserta didik tadi yang diperbuat. Ketika dia sudah mengetahui, oh ternyata saya melakukan sebuah kesalahan tersebut, kita tanya, kira-kira kesalahan itu sesuai dengan keyakinan kita sudah kita sepakati atau tidak? Kalau dia menyadari sudah sadar, pasti dia akan tahu bahwa itu sesuai dengan keyakinan kita.
ketika sudah tahu, sudah sadar dan sudah tahu, kita ajak kembali bahwa keyakinan kelas kita adalah berbicara, ini adalah berbicara yang baik-baik, tidak boleh berbicara yang seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, anak merasa bahwa oh ya, saya sudah ditunjukkan kesalahan saya dan ibu saya sebagai diskusi apa yang akan saya lakukan ketika saya berbicara buruk itu efeknya apa, kemudian kira-kira biar tidak berbicara buruk seharusnya saya mengucapkan seperti apa, seperti itu. Jadi tidak langsung kita marahi di depan teman-temannya, khawatirnya pertamanya dia akan merasa dipermalukan di depan teman-temannya, kemudian efek selanjutnya ketika dia melakukan kesalahan lagi, dia tidak akan mau jujur kepada guru seperti itu. Itu saja jawaban dari saya. Yang salah bagaimana? Baik, terima kasih penjelasan dari Bu Umi. Artinya kita sekarang sebagai guru harus menghindari namanya hukuman dan juga berusaha semaksimal mungkin kita menghindari memberikan hukuman kepada siswa kita. Kemudian juga tadi ada tidak juga boleh memberikan penghargaan kepada murid kita. Nah, menjadi pertanyaan berarti yang harus kita lakukan adalah restitusi itu. Untuk kita tidak boleh memberikan hukuman dan tidak boleh memberikan penghargaan. Terus pertanyaannya bagaimana kalau ada siswa kita yang berlaku baik atau berprestasi, apa yang akan kita berikan untuk motivasi dia sebagai ganti penghargaannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan kedua Ros tentang tadi dilarang adanya hukuman dan penghargaan. Kenapa tadi dikatakan bahwa penghargaan itu justru bagian yang justru menjatuhkan seperti itu atau sesuatu yang membuat suatu kegagalan juga dalam kehidupan beserta nanti kita selanjutnya. Dan ada kenapa seperti itu? Jadi yang disebutkan bisa membuat diri satu sama lain. Kemudian khawatirnya ketika anak selalu kita puji dia akan sombong seperti itu, bisa kepala atau dia bisa keras seperti itu. Jadi bagaimana ketika ada peserta didik kita yang melakukan sebuah prestasi, apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Kita boleh memberikan penghargaan, namun kita sebagai guru harus bersifat adil dalam hal ini. Ketika satu anak dia melakukan sebuah prestasi tersendiri, misalnya dia lomba membaca puisi dia juara, kita kasih selamat. Sedangkan kepintaran anak itu tidak dalam akademik saja, mungkin bisa dia kepintaran dalam hal sosial. Ada peserta didik secara akademik lemah, namun secara sosial dia baik, suka membantu teman. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan, berarti kita juga perlu menguji dia. Jadi kita juga harus bersifat adil di dalam situ. Tidak bisa kita hanya menilai atau menghargai itu hanya dari segi akademik saja. Yang kedua adalah ketika anak melakukan sebuah prestasi atau kebaikan, pasti kita juga akan mengatakan, oh berarti si A atau katakanlah si nama Agung gitu. Agung itu dia sudah mau naik katakanlah dalam keyakinan kelas Ros, misalkan kalau sudah dibuat sebuah keyakinan kelas adalah belajar dengan tekun, misalkan masuk ke dalam disiplin. Ini loh, karena ketekunan si Agung sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa belajar itu tekun, maka akan menghasilkan dia berprestasi. Jadi tetap kita ingatkan tentang keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati apa. Jadi tidak hanya kita mengingatkan keyakinan kelas ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tapi ketika anak melakukan sebuah prestasi pun juga kita kembalikan ke keyakinan kelas kita tadi bahwa efek atau akibat dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi ternyata seperti ini hal yang positif. Itu saja terus. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup dipahami. Terima kasih Bu atas pertanyaan.
Oke, ada yang dari guru-guru yang lain? Mau si berapa? Kalau tidak, maka akan kita tutup dan materi dari Ibu Umi. Dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh dua guru yang cantik dan tampan lagi untuk ya. Kita kasih aplaus dulu. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.